السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا تحيا به حقائق الإيمان في القلوب. أشهد أن لا إله إلا الله غافر الذنوب لمن يتوب، وأشهد أن محمد رسول الله صاحب مقام المحمود. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على عبدك المصطفى ونبيك المجتبى وحبيبك المنتقى أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد، صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Monggo semuanya bareng-bareng. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. 3 kali. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Amma ba'd. علماءنا الأجلاء وراث حبيب رب العالمين وراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. Para ahli ilmu, pewaris Rasulullah yang kita muliakan dan dimuliakan oleh Allah, para kiai, para ustadz, para khutbah, khatib dan imam dari Masjid Miftahul Jannah, hafizahumullah wa ra'ahum. Semoga Allah menjaga beliau semuanya dan memelihara beliau semuanya dengan pemeliharaan yang khusus dari Allah. Wa matta'ana, senantiasa dalam lindungan Allah, dalam riayah dan inayatullah, dan istiqamah di jalan Allah, ikhlas menjadi pengabdi dari rumah Allah, dan semoga menjadi amal yang makbul indallah hingga nantinya memiliki derajat yang tinggi di sorga Allah. Amin ya rabbal alamin. Juga tak lupa para tokoh masyarakat yang mendukung acara ini, para pimpinan daerah, segenap para sesepuh dan orang tua, baik ibu maupun bapak, kita hormati dan kita muliakan, serta kita doakan para pemimpin-pemimpin kita. Kita doakan para tokoh-tokoh kita, semoga juga dalam keadaan sehat walafiat, serta mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Hadirin, hadirat, para mustami'in, para mustami'at, calon penghuni sorga Allah, ibu dan bapak, hafizakumullah, rahimakumullah, nasarakumullah, ayyadakumullah. Semoga Allah menolong kalian, semoga Allah menyelamatkan kalian, semoga Allah merahmati kalian, dan semoga kita semua kumpul kembali di sorga Allah bersama orang tua kita, guru-guru kita, anak cucu kita, sekeluargaan bersama orang-orang pilihan Allah
alladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, atas izin Allah kita dapat kembali bermuwajahah di taman sorga di subuh berkah ini. Saya dari Jember berangkat jam 10 malam dan sampai di sini tadi jam 3 subuh. Saya tidak melihat orang, masih sepi. Saya kira majelisnya setelah subuh langsung, ternyata masih nunggu karena katanya tadi jamaahnya dari tempat yang jauh. Ala kulli hal, berarti saya yang lebih banyak pahalanya karena Habib jauh datangnya dan duluan lagi. Saya pemenang insyaallah. Baik, akhirnya setelah menunggu tiba saatnya saya menghadiri dan menyampaikan apa yang Allah ilhami kepada saya di kesempatan ini. Semoga membawa turunnya hidayah serta taufik dari Allah, membawa perubahan dalam sisa hidup kita, makin baik, makin takwa, makin soleh dan solehah, hingga kita meraih husnul khatimah ketika harus meninggalkan dunia ini. Kapanpun dan dimanapun itu, semoga meraih husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, diawali dengan sholat subuh. Sudah sholat subuh tadi di rumah masing-masing? Alhamdulillah. Kalau ditanya tentang sholat, kalau sudah ngerjain sholat, jawabannya taqabbalallah. Jadi kalau ditanya sudah sholat dan sudah dilakukan, jawabannya semoga Allah meneri. Sudah sholat? Sudah. Pede banget, kayak yang mau diterima aja. Sunnahnya begitu, anjuran kata ulama. Kalau ditanya sholat, sudah umroh, sudah haji, sudah sedekah, sudah sholat, jawabannya ilmu baru tuh, biar kita semuanya amalnya diterima oleh Allah Subhanahu. Kata para tabi'in, ihtimamuna biqabulil a'mal asyad minal amal. Perhatian kita dengan amal yang diterima itu lebih dahsyat dibanding dari amal itu sendiri. Jadi para ulama, para walinya Allah, para sahabat Nabi itu setelah beramal mereka khawatir untuk tidak diterima, sehingga banyak baca taqabbalallah. Tidak bisa dimasukin sombong, tidak bisa dimasukin riya, karena hatinya penuh dengan kekhawatiran, takut ditolak, takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu. Sedikit-sedikit, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul. Kalau bahasa Qur'annya, walladzina ya'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Kata Sayyidah Aisyah, apa arti ayat ini ya Rasulullah? Apa artinya ayat ini? Ya'tuna ma atau, mendatangkan apa yang telah didatangkan. Apakah mereka yang minum khamar kemudian mencuri? La, bukan Aisyah. Tapi mereka yang sudah sholat, mereka yang sudah haji, mereka yang sudah sedekah, kemudian qulubuhum wajilah, hatinya penuh rasa takut, penuh dengan kekhawatiran, takut ditolak, takut tidak laku, tidak sesuai, tidak diinginkan, tidak diterima oleh Allah Subhanahu. Hatinya begitu. Setelah sholat khawatir takut ditolak, setelah haji khawatir takut tidak ditolak. Itu tandanya orang yang amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ditanya sudah sholat apa belum, jawabannya kalau sudah sholat ada harapan, khawatir semoga diterima. Kalau sudah, kalau belum jangan taqabbalallah. Sudah sholat belum, taqabbalallah beb. Wah, bohong ini. Apanya yang mau diterima enggak dikerjain. Gitu Bu ya. Kalau sudah dilakukan, jawabannya gimana? Taqabbalallah, semoga diterima oleh Allah Subhanahu. Baik, saya boleh berdiri? Kursinya bergoyang jadi tidak enak.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya awali dengan sebuah kisah. Ada seorang ummal, kerjaannya tukang bangunan. Dia tiap hari tukang bangunan, ngikut dengan seorang juragan yang kaya raya sampai 20 tahun, setia, tak berpindah juragan dia. Bosnya itu aja. Sampai 20 tahunan, 30 tahun dia setia, ngikut saja, digaji, pegawai setia, tukang profesional. Dia merasa sudah tua, tangannya mulai keriput, tenaganya sudah tak sehebat waktu muda. Akhirnya dia pamit mau pensiun dari kerjaannya. Pamit pada bosnya, bos, juragan, saya mau pensiun, saya sudah tua, waktunya saya istirahat. Saya tidak bisa lagi kerja dengan sampean. Kata si juragan, tunggu dulu, jangan langsung berhenti begitu. Terus ada satu tugas terakhir untukmu. Jika kau selesaikan tugas ini, maka kau boleh pensiun dari kerjaan. Apa itu? Tugas terakhir itu apa? Bangunkan aku satu rumah terakhir. Setelah selesai dari bangunan yang terakhir ini, kau boleh pensiun dan kau pergi, tidak apa-apa. Pikirnya kalau cuma satu rumah mah gampang, memang kerjaannya saya buat rumah, ratusan rumah mungkin yang sudah dibangun. Jadi kalau cuma tugas terakhir bangun rumah satu aja ya, tidak boleh dua, satu aja, iya, siap, sanggup. Dibangunlah rumah itu. Yang biasanya satu rumah selesai 4 bulan, ini sebulan selesai, beres. Karena orangnya keburu yang mau pensiun. Ya namanya al-ajalah, keburu-keburu, tidak bagus dat hasilnya. Kata ulama, al-ajalatu minasyaitan, keburu-buru itu datangnya dari syaitan. Kecuali 3 perkara, keburu-buru sunnah hukumnya ibu. Berapa perkara? Kok kayaknya belum sarapan? Berapa perkara bapak? Keburu-keburu tidak apa-apa, 3 perkara ini. Apa beb? Yang pertama, tajhizul mayyit, ngurusi jenazah. Kalau sudah mati, tidak ada yang ditunggu dari anaknya, segera lebih baik. Kubur malam pun tidak apa-apa, karena manusia gampang berubah kalau sudah mati dan mengeluarkan bau yang tak enak. Menyelamatkan fitnah, hendaknya segera diselesaikan. Dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan, lebih cepat, lebih baik. Faham? Faham? Yang nomor 2, sunnah keburu qada uddain, bayar utang. Sunnah halo, kok banyak utangnya kayaknya ini. Bayar utang sunnah keburu, jangan ditunda. Kata Nabi dalam hadis, matlul ghani zulmun. Orang kaya yang punya utang kemudian menunda-nunda bayar utangnya adalah sebuah kezaliman. Duitnya ada, tapi tenang dulu deh, tenang, nanti aja. Ditunda-tunda adalah sebuah kezaliman. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada cepat bayarin. Nabi tidak mau nyolatin orang yang punya utang. Ada jenazah dipikul mau disolati, sallu ala sahibikum, solati sama kalian, solati sendiri kalau punya utang. Nabi tidak mau nyolati. Kira-kira yang hadir ada yang punya utang? Wajah utang semua ini kayaknya. Sepeda motor yang dibawa ke majelis kredit kayaknya. Allahumma shalli ala Muhammad. Yughfar lisyahid jami'ud dzunub, semua dosanya orang yang mati syahid diampuni kecuali hutang. Makanya kalau ada segera. Saya setelah baca hadis matlul ghani dzulmun itu, pulang langsung tak lunasi semua utang saya. Alhamdulillah lunas. Semoga ini ketularan, yang punya utang lunas pulang dari majelis ini. Nah ini aminnya, ini bukti bahwa punya utang semua ini.
Dari tadi belum bisa saya baca, setelah amin semuanya berarti punya hutang ini. Kemudian bersegera itu sunnah. Di nomor yang nomor 3 adalah tazwijul bikr, menikahkan anak gadis yang sudah ada jodohnya, yang sekufuk, yang sejajar. Jangan ditunda-tunda. Setahun lagi, 2 tahun lagi, padahal sudah ada sejajar. Setahun 2 tahun akan banyak omongan, akan banyak cerita, akan banyak keruwetan, dan biasanya berakhir dengan kegagalan. Pacaran 5 tahun, ujungnya tidak jadi. Ngabisin pulsa berapa tuh? Ngabisin kota internet berapa, yang pun teleponan terus. Dosa terus. Cepetan kalau sudah, idza atakum man tardawnahu dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Kalau datang kepada kalian bagus agamanya, bagus akhlaknya, segera kawinkan. Wa illa takun fitnah wa fasadun arid. Kalau tidak akan jadi fitnah dan kerusakan yang memanjang. Sunnah, segera selamatkan dari zina. Jangan dibiarkan pacaran beb, biar beb, tunangan, dibawa goncengan, dosa tidak? Dibawa kafe-kafean, orang tuanya ikut dosa. Wa na'udzubillahi min dalik, jika sampai nabrak dan berzina hamil duluan. Kalau sudah hamil duluan, orang tua yang menunda-nunda jadi dosa, ikut dari berpartisipasi dalam dosa zina yang dilakukan oleh anaknya. Na'udzubillahi min. Segera selamatkan, karena ini zaman-zaman fitnah, zaman nafsu, zaman syahwat yang luar biasa. Anu beb, masih belum punya uang beb untuk selamatannya. Selamatannya tidak harus sekarang, boleh nanti. Akadnya sekarang, selamatannya tahun depan. Boleh beb, boleh. Nunggu lahiran, sekalian akikoh. Pahe, paket hemat namanya itu. Sekalian akikoh, sekalian selamatan, walimah, tidak masalah. Yang tidak selamat itu kalau tidak diakad, nunda-nunda tasyakuran, nunda-nunda walimah, akadnya tidak dijalankan, pacaran dulu sampai berzina waliyadzubillah, akhirnya dosa merajalela kemana-mana. Faham gak? Segera dinikahkan kalau sudah ada. Kalau belum ada ya sabar. Kalau belum ada, baca doanya Nabi Musa nih. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ketika Nabi Musa lewat ke Ma'u Madian, duduk di bawah pohon, ketemu dengan putrinya Nabi Syuaib, Nabi Musa baca doa ini, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Setelah baca doa ini, akhirnya langsung dipanggil dan akan dinikahkan dengan putrinya Nabi Syuaib berkat doa ini. Makanya kata ulama, ini doa perjodohan. Ada yang jomblo? Kok ada yang ngaku ini? Yang belum dapat jodoh, banyak-banyak baca doa ini, baik laki maupun perempuan. Jangan tidak baca doa, tidak minta sama Allah, yang ngasih jodoh itu Allah, sibuk ngupload di Facebook, selfie, iki lo aku, kayak orang jualan aja. Buat Facebook, buat status, foto diumbar, maca, berhias berlebihan, biar ada yang menarik, temennya laki-laki semuanya, cari jodoh di Facebook. Ketemu hantu, nanti hantu Facebook itu namanya. Minta jodoh kepada Allah. Islam ngajarin, duduk kamu itikaf sekarang, hatimu berteriak, baca doanya Nabi Musa itu, akan datang untukmu jodoh yang terbaik. Kalau kau kejar-kejar justru tidak datang, yang datang malah yang jelek, karena Allah nyiapin orang baik untuk orang baik, orang jelek juga untuk orang yang jelek. At-tayyibin lit-tayyibat, al-khabithin lil-khabithat. Orang baik akan disiapkan orang baik, orang jelek akan disiapkan orang jelek, sejodohan dari Allah Subhanahu. Kita doakan, mudah-mudahan anak-anak kita yang belum dapat jodoh segera diberi jodoh yang soleh dan soleha. Ayo ikuti doanya. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Jadi yang sudah dapat jodoh baca lagi, insya Allah dapat jodoh lagi. Ayo ibunya geruang ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, kembali. Diulang? Maaf, adegan ini tidak bisa diulang ibu, berbahaya. Takut pas qabul hajat nanti repot, ini tukaran nanti ini. Ya.
Saya kasih suratnya ya. Nama suratnya saya kasih, mau? Kayaknya banyak yang jomblo ini kayaknya. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya kasih suratnya, Rabbi inni lima anzal fakir. Naam. Sebentar. Ini suratnya ada di Allahumma shalli ala Muhammad. Mana ini kok tak ketemu ini? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya, suratnya ada di Qasas, surat Al-Qasas ayat 24. Dicatat, surat apa? Al-Qasas ayat 24. Kasih kepada putrimu, ibunya doa ada apa diniatkan untuk anaknya, bapaknya doa ada apa diniatkan untuk anaknya. Jangan diniatkan untuk sendiri. Takut repot kalau aktif ini, bahaya nantinya. Baik, kembali ke kisah yang tadi. Rumah yang biasanya diselesaikan 4 bulan, 1 bulan selesai karena keburu yang mau pensiun. Hasil dari kerjaan yang keburu-buru ya tidak profesional, tidak itqon. Innallaha ahabba 'abdan idza amila 'amalan an yutqinah. Allah itu cinta kepada seorang hamba kalau dia beramal profesional, kalau dia bekerja profesional. Ini karena keburu kerjaan 4 bulan jadi sebulan, ya tidak bagus hasilnya. Keramik miring-miring, ya, gentengnya bocor, ecetnya belang. Sudah selesai, kuncinya dikasihkan ke juragan yang dimaksud. Sudah Pak Bos, sudah selesai. Kemudian kunci itu dikembalikan oleh bosnya. Bapak, ini kunci rumah dan rumahnya hadiah terakhir dari bos untuk kamu. Karena mau pensiun dikasih rumah, suruh bangun sendiri dan ambil sendiri. Ternyata dihadiahkan kepada Pak tukang itu. Senang apa tidak? Hah? Senang campur nyesel. Senangnya kenapa? Dapat rumah. Nyesalnya kenapa? Garapnya tidak bagus, keburu-keburu. Tahu gitu kalau ini memang untuk saya akan buat yang terbaik dari semua karya saya. Akan saya buat 4 bulan, 5 bulan, keramiknya akan saya pilih yang terbaik, atapnya yang bagus, catnya yang bagus. Tapi dia menyesal karena terlanjur jadinya sebulan, jelek hasilnya, dan dia harus terima kunci itu. Senang tapi menyesal, kenapa tidak bilang dari awal, bos, kalau ini untuk saya. Allahumma shalli ala Muhammad. Cerita ini penuh pelajaran. Kurang lebihnya seperti itu juga Allah mewajibkan kepada saya dan kalian sholat 5 waktu, betul? Puasa Ramadan, benar? Haji bagi yang mampu, iya. Kemudian zakat, wajibnya zakat mal, zakat fitrah. Semua kewajiban-kewajiban itu hakikatnya untuk kalian sendiri. Sujud itu untuk kembali ke kalian sendiri. Kalian sedang membangun surga kalian, sedang membangun kuburan raudhah min riyadil jannah dengan perbuatan dan kewajiban. Jika dilakukan dengan baik, sholatnya khusyuk, tepat waktu, berjamaah, puasanya bagus, bukan hanya perut yang puasa, tapi panca inderanya juga puasa, hatinya juga puasa, zakatnya ikhlas, hajinya juga ikhlas, maka hakikatnya kalian mempersiapkan rumah di sorga dengan semegah-megahnya. Kalau kita ngerti bahwa ini kembali ke kita akan profesional ngerjain kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu. Tapi selama ini asal gugur aja kewajiban itu. Sholat ya asal sholat. Karena kita tak merasa bahwa itu kembali ke kita. Sungguh demi Allah, sujud kalian tak menambah kekuasaan Allah. Maksiat kalian tak mengurangi sedikit pun kekuasaan Allah. Kembali ke kalian sendiri. Seandainya sedunia tidak ada yang sujud, tak berkurang kekuasaan Allah, tak berkurang kemuliaan Allah. Seandainya sedunia sujud semuanya, taat semuanya, tak nambah kekuasaan Allah. Semuanya itu kembali ke makhluk, ke kalian sendiri. Jadi bagus-bagus dalam mengerjakan kewajiban, karena itu akan kembali buahnya kepada kalian semuanya. Allahumma shalli ala Muhammad.
Ini sudah umur 40, 50, 60 tahun, sholatnya ya masih lobang-lobang. Kadang sholatnya ya cepet-cepetan. Tuh ada sahabat lagi sholat sama Nabi ditegur, a'id sholataka fa innaka lam tusalli. Sholat lagi kamu belum sholat. Barusan sudah ya Rasulullah, lengkap rukun-rukun sholatnya. La, belum sholat, sholat lagi. Sholat lagi orang itu. Dari takbir sampai salam, Nabi bersabda lagi, a'id salataka fa innaka lam tusalli. Salat lagi, kamu belum salat. Sampai 3 kali disuruh ngulang, padahal secara dohir sudah lengkap rukunnya, tapi tidak laku di sisi Nabi. Tidak diterima karena tidak ada ruhnya. Ruhnya salat adalah khusyuk. Khusyuk dia dalam takbirnya, khusyuk dia dalam fatihahnya, khusyuk dia di dalam sujudnya. Itu yang dianggap salat yang sebenarnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yuktab minas shalah, tidak ditulis dari pahala salat illa ala qadri ma aqala fiha, kecuali sesuai dengan ukuran khusyuknya berapa. Kadang ada orang salat ditulis cuma seperempat, kadang ditulis separuh, kadang ditulis lebih dari itu, kadang tidak ada ditulis sama sekali karena tidak ada Allahnya sama sekali. Kayak senam pagi senam sore aja, cuma tidak ada musiknya. Coba disetel musik sama sudah. Coba introspeksi diri, sampai umur sekian berapa nilai sholat khusyuk kita, berapa nilai khusyuk sholat kita? Atau jangan-jangan sudah umur 50 sholatnya keberatan dengan sholat, keberatan dengar azan, tidak connect, terasa beban yang berat dipikul, tidak asik, tidak bahagia. Sahabat Nabi semuanya sampai di posisi bahagia dengan sholat. Arihna biha ya Bilal, bahagiakan aku dengan sholat Bilal. Cepat adzan, disenangi, ditunggu-tunggu, dirindukan. Bahagia, kalau sudah ngerjakannya bahagia, asik ngerjakannya, pasti khusyuk. Dan kalau sudah khusyuk, Nabi bersabda, hubbiba ilayya min dunyakum thalath, yang aku hobikan dari dunia kalian 3 diantaranya, waju'ilat qurratu aini fis shalah, aku jadikan salat sebagai hobiku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba dengerin, Allahumma shalli ala Muhammad. Tuh sahabat lagi salat di kebun kurmanya, Allahu Akbar. Waktu salat ada burung datang. Apa jawanya? Mencelok, tahu mencelok ya? Hinggap di ranting-ranting pohon kurmanya. Ini sahabat terbawa dengan burung itu, lihat dia loncat dari satu ke satunya, terbawa dia, asyik dia lihat, sampai dia tak terasa bahwa dia berada dalam posisi sholat. Setelah assalamualaikum, assalamualaikum, menangis dia, ya Allah, sungguh aku lalai dalam sholatku. Burung indah itu yang terbang dari satu tangkai ke tangkai satunya dari pohon kurmaku melalaikan aku kepada Allah dalam sholatku. Menghadap ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku takut kebun kurmaku termasuk dunia yang melalaikan aku dengan Allah, maka sekarang juga itu kebun kurma aku sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena termasuk yang melalaikan aku dari ingat kepada Allah saat aku sholat, disedekahkan kurmanya, pohon kurmanya, kebunnya, karena menjadi penghambat khusyuknya dalam sholat. Ada enggak yang kayak gini kita ini? Sholat HP-nya bunyi, lagu dangdut lagi. Itu kalau sahabat langsung disedekahkan itu HP-nya. Sholat ingat sama tokonya, langsung disedekahkan sampai tidak ada sisanya kita. Berapa banyak Bapak Ibu harta benda kita, anak cucu kita menghalangi hubungan kita dengan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'alu dzalika faulaika humul khasirun. Hei orang-orang yang beriman, jangan sampai harta benda kalian, jangan sampai anak-anak kalian melalaikan kalian dari ingat kepada Allah. Kata ahli tafsir, bisa jadi saat sholat ingat ke hartanya, saat sholat ingat ke anak-anaknya, itu berarti termasuk harta dan anak yang melalaikan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengatakan hartanya, anaknya menghambat dia sholat tepat waktu, menghambat dia untuk sholat berjamaah,
menghambat dia untuk meninggalkan sholat sekalipun, maka itu termasuk harta dan anak keturunan yang jadi fitnah, yang jadi musuh, yang akan jadi kayu bakar api nerakanya nanti di akhirat. Na'udzubillahi min. Jadi ayo perbaiki hubungan kita dengan Allah dengan yang pertama lewat sholat kita. Idza saluhat saluha sairu a'mali. Kalau bagus semua urusan dunia dan akhirat. Bingung beb, harus dimulai dari mana beb, biar saya lancar dunia saya, biar akhirat saya bagus, biar keluarga saya sakinah mawaddah. Bingung dari mana? Perbaiki hubunganmu dengan ciptaanmu, dengan penciptamu, maka Allah akan perbaiki hubunganmu dengan makhluknya yang lain. Jangan bingung-bingung, saya mau wiritan beb, tidak mau pulang-pulang dari masjid, saya mau puasa Daud, saya mau puasa ini. Sholatmu perbaiki, sholat tepat waktu, adzan kamu langsung datangi Allah, sholat yang khusyuk berjamaah, maka Allah akan menjadikan hidupmu semuanya bagus dan indah karena kamu sudah bagus hubungannya dengan penciptamu yaitu Allah Subhanahu. Semoga Allah perbaiki sholat kita. Kalau sholat insya Allah sholat semuanya, tapi semoga Allah perbaiki sholat kita mulai sekarang, sholatnya tepat waktu. Nggih? Siap? Janji? Nah, ini dari jawaban tidak ada potongan ini. Gimana ini pulangnya kira-kira? Ayo dong, takmir ngadain majelis supaya membawa perubahan. Janji, tanam niat dari sekarang, kita akan memperbaiki hubungan kita dengan Allah lewat sholat dulu sebagai tiang agama. Karena kalau bagus kata Nabi akan bagus semua urusan. Urusanmu dengan istrimu akan bagus, urusanmu dengan partner bisnismu akan bagus, urusanmu dengan tetanggamu akan bagus. Bagus semua. Akan bagus semuanya. Itu janji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallah ma bainahu wa bainan nas. Siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka akan Allah perbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Di antaranya cara memperbaiki hubungannya, satu, mulailah sholat tepat waktu. Mulailah sholat berjamaah. Tidak ada satu hadis pun yang meriwayatkan Nabi sholat sendirian. Tidak ada. Sampai di akhir hayatnya, sakit beliau, pingsan berulang kali, masih memaksa untuk bangun dan digotong sholat di belakangnya Sayyidina Abu Bakar yang sudah diperintahkan untuk jadi imam sebelumnya. Tidak pernah sholat sendirian, dan dia pemegang kunci surga yang pertama, membuka pintu surga Nabi Muhammad SAW, dan tak pernah sholat sendirian. Kita yang belum jelas surganya atau nerakanya, dewean tok sholatnya. Nggih napa? Tadi saya kira kuliah subuh sudah rame, ternyata satu saf. Ternyata majelis sholatnya di masjid masing-masing dan di rumah masing-masing, juga bisa di kamar masing-masing dengan bantal gulingnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu perbaiki urusanmu lewat sholat. Yang kedua, perbaiki hubungan kita dengan Allah lewat zakat kita, sedekah kita. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Di bagian hartamu ada haknya fakir miskin, bukan punya kamu. Jika tidak kau keluarkan, maka akan menjadi penyakit untukmu. Sama dengan orang makan terus, masuk terus, tapi tidak dikeluarin. Sakit tidak perutnya? Seminggu tidak keluar-keluar, masuk terus. Meletus itu. Bisa jadi bom Bali itu. Begitu masuk harus ada yang keluar, kotorannya harus dikeluarkan. Dan haknya orang jika tidak dikeluarkan itu akan menjadi kotoran. Orang-orang wali kalau didatangi orang minta-minta, didatangi orang ahli sedekah, ahlan wa sahlan, selamat datang bagi orang yang membawa pahalaku, bekalku untuk di akhirat. Terima kasih, senang dia kalau didatangi oleh orang minta-minta, karena dia yakini bahwa dia yang akan membawa bekalku ke akhirat. Bahagia dia, senang, ahlan wa sahlan, bukan tutup pintu. Katanya Imam Ali, kalau kamu ingin tahu apakah kamu ahli dunia apa ahli akhirat, lihat senengan mana, bahagia mana jika ada orang minta-minta datang dengan orang ngasih uang.
Ada orang bawa koper ngasih uang. Ada orang bawa proposal minta uang. Lebih suka mana sampean? Yang bawa koper apa bawa proposal? Kalau masih suka kepada yang bawa koper, berarti kamu ahli dunia, kata Imam Ali. Kalau kamu lebih senang dengan yang bawa proposal, bawa yang minta-minta, oh senangin, makasih sudah kesini, makasih. Berarti kamu ini adalah pegawainya Allah yang Allah kirim ke saya untuk membawa bekal saya mati. Terima kasih, disenangi, bahagia. Kamu berarti ahli akhirat. Suka bawa koper apa proposal? Kadang kotak masjid lewat aja. Tadinya tidak tidur dengerin khutbah, lewat kotak ngantuk, bohong tidurnya. Setelah lewat cengar lagi dia, menghindar dari sedekah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kata ahli ilmu, hajatuka, hajatmu dengan datangnya orang fakir kepadamu lebih besar daripada, lebih besar harusnya. Kamu harus lebih bahagia dengan datangnya orang fakir kepadamu. Kenapa Habib? Karena orang fakir datang kepadamu membawa akhiratmu. Sedangkan kamu datang kepada orang fakir mengeluarkan duniamu. Faham maksud saya? Orang fakir datang ke kita membawa akhirat kita, mensaranai untuk menabung akhirat kita. Sedangkan kita mengeluarkan dunia kita. Akhirat sama dunia mana mahal, mana mulia? Akhirat. Sehingga senangnya seseorang ketika didatangi orang fakir harus lebih bahagia daripada datangnya orang fakir itu kepada kita. Orang fakir datang kepada orang kaya senang karena dapat Kita datang kepada orang fakir harus lebih senang karena kita ngantar akhirat dan orang fakir ngantar dunia kepada kita. Faham maksud saya? Halo, faham? Nanti saya tanya lagi nih ya. Ada kuisnya nanti ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Memperbaiki hubungan lewat berbagi, sedekahnya yang ikhlas, sedekahnya yang ikhlas. Di antara tanda ikhlas, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus salih yarfa'uhu. Amal soleh, sedekah kalau itu ikhlas diangkat oleh Allah. Kata ahli tafsir artinya yarfa'uhu, artinya diangkat. Quli'a min qalbil mutasaddiq, dicabut dari hatinya orang yang bersedekah sampai orang yang bersedekah itu lupa kalau dia bersedekah. Artinya amal soleh diangkat ke langit, maksudnya dicabut dari hatinya orang yang beramal soleh sampai dia lupa kalau dia beramal soleh. Lupa dia. Tandanya orang ikhlas, itu amal soleh dicabut dari hatinya, diangkat ke langit, nyampe kepada Allah. Dilupakan, dia lupa. Sholat di masjid dia lupa, ada yang ngingetin sama temannya. Lupa dia. Kamu yang sedekah hambal ini, kamu yang sedekah lampu itu, lupa dia. Lupa banget, bukan lupa-lupaan. Kadang kita 5 tahun masih inget kok. Sujud di masjid, oh ini sumbanganku biar nih. Berarti amal solehnya belum naik ke langit tuh, masih muter-muter ibu. Lihat lampu Mekah, oh itu aku 1 juta no beb, dengono beb. Nyumbang 1 juta beb. Berarti kalau masih ingat katanya itu amal soleh belum naik ke langit, belum nyampe kepada Allah Subhanahu. Bisa enggak ngelupain apa yang sudah disedekahkan? Bisa? Insya lupa banget, kayak kita buang kotoran. Kemarin kotoran yang kita buang hari kemarin, ingat enggak warnanya apa? Ingat enggak? Lupa, karena banget ikhlasnya. Kalau udah ikhlas ingat, yang kemarin gimana, yang tadi pagi bagaimana. Dengan amal soleh seperti itu, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus salih yarfa'uhu. Semoga kita diberikan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Semua diperintahkan dalam beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan tidak melihat sedikit pun kecuali hanya untuk Allah Subhanahu. Imam Ali Zainal Abidin dapat julukan As-Sajjad, tukang sujud. Sehari semalam 1000 rakaat sujudnya, sampai dapat julukan Zainal Abidin. Di kota Madinah setiap subuh kalau buka pintu, para fakir miskin melihat ada gandum 1 kresek. Dan tak ketemu siapa yang ngasih ini tiap hari. Tak ketemu
ketemu siapa yang ngasih? Tidak ada yang tahu orang fakir miskin Madinah. Sampai terdengar kabar, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mati sudah, wafat sudah Imam Ali Zainal Abidin. Dan di hari wafatnya Imam Ali, kiriman gandum itu tidak ada di depan pintu. Baru orang Madinah tahu bahwa yang ngirim tiap hari itu adalah Imam Ali Zainal Abidin. Setelah kabar duka, kabar meninggalnya ketemu, baru tahu bahwa yang ngasih adalah Imam Ali. Jam berapa ngasihnya? Mikul sendiri, jam 3, jam 2 sebelum subuh sudah dibagiin. Jadi afdolnya sedekah itu dikasih sendiri, jangan diwakilkan. Kalau bisa dikasih sendiri dan rahasia. Itu sebelum subuh dipikul, tanda yang pertama ketemu bahwa beliau yang ngasih. Satu, di hari wafatnya tidak ada kiriman. Orang fakir Madinah semua tanda tanya, dah dapat kiriman, libur. Kenapa? Karena yang ngasih meninggal, Imam Ali. Tanda yang nomor 2, ketika dimandikan, di pundaknya ada tanda hitam. Karena tiap subuh mikul sendiri sampai ngecap di pundaknya tanda hitam, mikul gandum tiap subuhnya. Itu As-Sajjad, cucu dan cicit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedekahnya seperti itu. Ikhlas akhirnya tahu kalau sudah wafat, kalau dia yang bersedekah selama ini. Kalau kita kan disebut namanya, batu orangnya. Fulan bin Fulan 5 sak semen. Batu. Akhirnya hilang pahalanya. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Hilang pahalanya, sedekahnya hilang semuanya. Ahmad, namanya Pak Ahmad, Bu. Pak Ahmad ini orang yang kaya raya. Sebelum kaya dia miskin jelata. Kabarnya kerja di pasar, mencuci piring di restoran. Gajinya kit'atain minal khubus, gajinya 2 potong roti. Pulang ke rumah, di tengah jalan ketemu janda tua bawa anak yatim, minta roti yang dimiliki Pak Ahmad. Tak ada punya lagi kecuali itu, dikasihkan rotinya. Pulang istrinya juga butuh tapi didahulukan anak yatim. Tak lama berkah ngasih anak yatim dan janda tua itu, datang teman dari bapaknya Pak Ahmad yang sukses. Merasa dulu dia mendapat modal dari bapaknya, diputar uangnya jadi orang kaya raya, ingin membalas jasa kepada bapaknya tapi sudah meninggal dunia. Akhirnya dikasihkan ke Pak Ahmad uang yang banyak. Akhirnya Pak Ahmad jadi orang kaya raya. Saat kaya raya, dia ahli sedekah, masjid dibangun. Banyak janda-janda tua juga dibantu, banyak anak yatim, semuanya sampai terkenal dengan julukan Ahmad Sedekah. Meninggal dunia, umurnya tidak panjang, banyak orang takziah ribuan karena terkenal ahli sedekah. Semuanya datang takziah. Di malam harinya ada orang alim di kampung itu bermimpi, ketemu sama Pak Ahmad ini dalam mimpi. Ma fa'alallahu bik, kamu diapain sama Allah? Kamu diapain sama Allah? Auqafani baina yadaih, aku disidang sama Allah, diadili. Terus ada 2 mizan, 2 timbangan di depan mataku. Wal waznu yauma idzinil haq. Kemudian dosa dari mataku disimpan di satu timbangan. Aku harus menebusnya. Pahala hajiku disimpan di timbangan satunya. Timbangan itu tak bergerak sedikit pun. Pahala umrohku, timbangan itu tak bergerak. Pahala sedekahku yang bangun masjid, yang batu ini dan batu itu tak bergerak. Tak ngefek, timbangannya tetap lebih berat dosanya mata. Akhirnya divonis aku masuk neraka. Semua yang katanya Pak Ahmad ahli sedekah itu percuma, tak ada yang laku di sisi Allah. Dan akhirnya aku divonis neraka. Syaqiya fulan bin fulan, celaka ini fulan bin fulan, diseret aku ke neraka. Ketika aku akan dicampakkan ke neraka, terdengar suara adrik bi abdi, tunggu dulu, jangan dilempar dulu. Kit'atain minal khubus, ada 2 potong roti yang belum dihitung. Hajinya sudah, sedekah bangun masjidnya yang miliaran sudah, rotinya 2 potong belum dihitung. Kata Pak Ahmad, waduh, bangun masjid aja tidak ngefek, apalagi cuma roti 2. Udahlah, neraka-neraka sudah.
Walhasil roti itu harus diletakkan di timbangan, ternyata 2 roti itu langsung membalikkan keadaan, langsung berat ke kanan, dosa matanya langsung naik, kemudian dosa panca inderanya semuanya tidak ngefek, lebih berat dengan 2 roti yang disedekahkan karena Allah, yang tidak ada orang tahu saat itu, dia belum terkenal, namanya belum disebut-sebut, hanya antara dia dengan Allah. Sedekatus sir tutfi'u ghadabar Rabb, sedekah yang diam-diam memadamkan murka Allah Subhanahu. Sehingga kata Syekh Abu Bakar bin Salim Fakhrul Wujud, jangankan neraka jahanam bisa dipadamkan, murka Allah bisa dipadamkan dengan sedekah sir, apalagi neraka. Neraka jahanam, neraka jahim bisa padam, takut dengan sedekah sir. Hubungan khusus antara hamba dengan Tuhannya yang ikhlas, tidak ada tahu orang lain, itu bisa memadamkan api neraka dan bisa memadamkan murka Allah Subhanahu. Makanya maaf, kalau suatu hari tergelincir maksiat, kebawa nafsu, kebawa syahwat, maksiat, segera sedekah sir. Cari yatim, cari orang lemah, cari orang butuh, diam-diam tidak ada yang tahu. Padamkan murka Allah, karena saat kau bermaksiat Allah itu murka, dan kalau Allah murka bisa mencabut barokah dari umurmu, barokah dari rezekimu. Segera padamkan dengan sedekah sir yang tidak ada orang tahu, itu rahasia antara kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya guru saya Habib Umar bin Hafid dari Tarim Hadramut nganjurkan minimal dalam seminggu 1 kali punya amalan sedekah sir, sedekah yang tidak ada orang tahu. Istri saja tidak tahu, Pak, istri aja tidak tahu, karena kalau tahu biasanya tidak jadi sedekahnya. Ndak lah, takut dimarahi saya sama istri-istri ini. Kan ada tuh ceritanya, tidak bisa sedekah kecuali bisa melawan berapa tuh, 70 apa 80 setan. Akhirnya pulang dari majelis, buka lemari, kret, ngambil uang 100. Istrinya bangun dari tidurnya, lopo mas, sedekah dek 100.000, barusan pelajaran dari Habib suruh sedekah. Oh mas, gas kurung bayar, pempesnya anaknya kurung, notanya keluar semua. Akhirnya tidak jadi yang mau sedekah. Balik lagi orang ini ke Habib, Beb, 79 setan sudah saya bunuh Beb, tinggal ratunya di rumah belum bisa Beb. Ternyata ratunya istrinya. Makanya lebih baik, lebih aman, sudah tidak usah cerita. Suami punya sedekah sir khusus, istri juga punya sedekah sir, sehingga tidak ada hitung-hitungan. Karena itu yang akan kita bawa sendiri-sendiri menghadap Allah Subhanahu. Bisa? Pelajaran ini bisa diamalkan? Dalam seminggu punya amalan sedekah sir, apa? Sedekah rahasia, tidak ada yang tahu. Moro-moro transfer nyampe, tidak laporan, itu aku loh yang ngirim buatan. Bahkan dalam Ihya Imam Ghazali bilang, orang para walinya Allah itu kalau sedekah bilang begini ke fakir miskin, ini bukan untukmu tapi ini untuk Allah. Si miskin juga jawab, ya mana saya terima, bukan darimu tapi dari Allah. Yang ngasih melihat Allah, yang dikasih juga melihat Allah. Tidak ada mengkultuskan diri pribadi saya. Kalau ketemu sama fakir miskin yang ditolong, kaeleng tapi yang aku sing nolong sampean itu, wah rusak amalnya kalau kayak gini. Ya kan sering kan kita kan, saya kan punya jasa ke kamu, dulu kan saya bantu kamu, hilang sudah amalnya kayak gini. Tapi orang yang dekat sama Allah ketika bersedekah yang dilihat Allah. Saya nitip, ini saya ngasih Allah, dan orang miskinnya pun bilang, dan saya merasa bukan kamu yang ngasih tapi Allah yang menggerakkanmu, jadi dari Allah untuk Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, memperbaiki hubungan dengan Allah lewat sedekah kita, juga lewat puasa Ramadan kita. Yang merasa punya hutang, batal puasanya dalam 1 hari Ramadan tanpa udzur, tidak bisa ditutupi dengan seumur hidup dia puasa. Tanpa udzur dia tidak puasa, dibatalin sengaja, maka seumur hidup dia ganti, belum bisa menutupi 1 hari Ramadan yang dibatalkan. Walaupun secara fikih kalau punya utang 1 dibayar 1, tapi derajat dan kemuliaan 1 hari Ramadan yang dibatalkan tanpa sengaja, yang dibatalkan dengan sengaja,
itu tidak bisa ditutupi dengan seumur hidup puasa dari saking mulianya satu hari dari bulan suci Ramadan. Makanya eman, kalau sampai umur sampai 30, 40, sik nakal puasanya. Berangkat nawaitu sauma godin, di pasar ternyata masuk warung yang setengah tiang gitu. Kakinya tok kelihatan, kepalanya gak ono. Warung apa itu namanya? Hah? Maka rugi orang yang kayak gini. Ya, kemudian ada kitab namanya Bughyatul Insan, Is'af Ahlil Iman tentang puasa, sir-sir puasa panjang lebar di situ. Abdul Fattah menerangkan supaya puasanya bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang saya ingat satu. Allahumma shalli ala Muhammad. Satu riwayat dari kitab itu yang saya ingat tentang puasa biar semangat. Katanya nanti di hari kiamat semua ibadah dijadikan tebusan dari kedoleman-kedolemannya. Ketika diadili di pengadilan Allah, ternyata syatama ala hada, takallama ala hada. Ini orang suka ngomongin orang, suka dolim ke orang, suka riba ke orang. Akhirnya tebus, bayarkan pahala umrohnya, bayarkan pahala hajinya, bayarkan pahala zakatnya, semua dibayarkan. Sampai mau ngambil pahala puasa, pahala puasanya juga harus dibayarkan. La, kata Allah, amhil, tunggu dulu, jangan, kalau pahala puasa jangan diganggu. As-saumuli wa ana ajzibih, puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Jangan diganggu, itu puasa punya aku, kata Allah. Karena dia tidak makan, tidak minum, baik di waktu ramai maupun sepi, karena Allah, karena aku dia ninggalkan itu semuanya, maka puasa punya aku, jangan diganggu, jangan dibuat tebusan. Biar, terus gimana nih utangnya belum terbayar? Biar puasa pahalanya aku beri, dan berkat puasanya akhirnya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu. Di antara ibadah yang tidak bisa dipakai untuk tebusan di hari kiamat di pengadilan Allah adalah puasa, karena puasa ibadah khusus antara hamba dengan Allah Subhanahu. As-saumu li wa ana ajzibi. Bisa lebih dari itu, puasa Senin Kemis, alhamdulillah. Puasa Daud, alhamdulillah. Yang penting tidak melalaikan kewajiban-kewajibannya. Kalau puasa sunnah, si istri harus izin kepada suami, tidak boleh seenak dewe. Pokoknya puasa padahal suami lebih butuh dengan istrinya, maka harus izin. Kalau dapat izin puasa sunnah baru boleh. Kalau tidak dapat izin tetap puasa, maka puasanya hukumnya haram. Walaupun sah jika dia tidak melakukan hal yang membatalkan puasa, tapi hukumnya haram karena keluar dari taat dari suaminya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang terakhir, semoga kita sampai semua ke Ramadan yang akan datang. Amin. Semoga semuanya masih dikasih umur panjang, ketemu dengan Ramadan yang akan datang. Amin. Dan kita semua masuk ke surga lewat pintu Rayyan. Amin. Dan kalau ketemu Ramadan, semoga diparingi kuat, diparingi sehat untuk melayani Ramadan seimanan wahtisaban, siang dan malam, dan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, perbaiki hubungan kita bagi yang mampu di antara kita untuk menjalankan ibadah hajinya. Rukun Islam yang 5, ibadah haji bagi yang mampu. Walillahi 'alan nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Kalau sudah mampu, daftarkan ke Depak, bayar 25 juta atau berapa yang sekarang tidak tahu. Setelah itu kalian tidak punya dosa, harus antri 20 tahun, 30 tahun tidak apa-apa, karena kalian sudah mengantri dan kalian tidak dosa. Kalaupun mati duluan dapat pahala haji. Man kharja lil hajj thumma adrakahul maut, siapa yang keluar naik haji, nabung untuk haji, kemudian mati duluan, kataballahu ajrul hajj ila yaumil qiyamah, maka akan ditulis pahala haji untuknya sampai hari kiamat. Sudah nabung, mati duluan, sudah ada niat, sudah berangkat, mati duluan, maka ditulis pahala haji sampai hari kiamat. Dia seakan-akan haji tiap tahun sampai hari kiamat. Alhamdulillah. Kalau sudah mampu, tidak didaftarin, diputer terus uangnya sampai orangnya ikut muter-muter, kebingungan. Sudah mampu sampai mati duluan padahal sudah mampu, kata Imam Syafi'i, siapa yang punya kemampuan kemudian dia tidak daftarkan haji atau tidak berangkat haji, mata fasikon, mati dalam keadaan fasik, seakan-akan dia mati berbuat dosa besar. Naudzubillahi min dzalik. Jadi kalau ada kemampuan segera daftarkan, nunggu giliran. Jika disampaikan kepada Allah, alhamdulillah. Jika tidak sampai, kalian juga tidak dosa karena terhalangi, termasuk tidak istitoah,
Mampu di situ bukan hanya uang, mampu itu bukan hanya sehat, tapi jalan menuju sana terbuka dan mudah. Kalau antri berarti tidak mampu masih dan tidak dosa nanti hukumnya. Jadi seperti itu. Sudah daftar haji, Habib mau umroh lagi Habib, silahkan. Kalau sudah daftar hajinya ada uang lebih untuk menjadi tamu Allah, al-hujjaj wal ummar wafdullah, para jamaah haji dan umroh itu tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ista'zana, minta izin kepada Rasulullah ketika mau berangkat umrah, dan Nabi Muhammad bersabda, la tansana ya akhi bidu'aika, jangan lupakan kami wahai saudaraku dengan doa-doamu. Rasulullah minta doa kepada Sayyidina Umar. Ini bukan berarti Sayyidina Umar lebih baik, tidak, tapi Rasul ngajari kepada umatnya bahwa orang yang menjadi tamu Allah, umrah maupun haji, doanya mustajab, disunnahkan minta bukan minta oleh-oleh. Yang banyak minta sejadah ya, minta parfum. Akhirnya bingung. Ongkosnya oleh-oleh lebih mahal dari ongkos umrohnya. Ya, jangan dibudayakan minta oleh-oleh itu. Apalagi mintanya sejadah, larang itu, mahal itu. Ya, jadi minta doa. Innallah yaghfiru lil hajj wa liman istaghfara lahul hajj. Allah mengampuni dosanya orang yang haji dan yang umrah, juga mengampuni dosanya orang yang diistighfari oleh jamaah haji dan umrah. Hadis sahih Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga doanya mustajab. Makanya apalagi sekarang jamaah umrah luar biasa. Saya baru datang seminggu yang lalu umrah dan jadwal langsung hari ini, dan mudah-mudahan umrahnya semuanya jamaah diterima oleh Allah. Dan saya doakan ikhwan akhwat semuanya yang hadir di sini diberi kesempatan untuk juga menjadi tamu Allah di tahun-tahun berikutnya. Sebelum meninggal dunia bisa duduk bersimpuh di depan Ka'bah. Sebelum meninggal dunia bisa duduk bersimpuh di raudhah dan berziarah di pusara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man zara qabri wajabat lahu syafaati. Siapa yang ziarah ke kuburanku, wajib dia mendapatkan syafaatku. Man zarani ba'da wafati faka'annama zarani fi hayati. Siapa yang menziarahiku setelah wafatku, seakan-akan dia menziarahiku saat aku hidup. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mengabulkan dan mengundang kita ke Mekah, ke Madinah, menjalankan ibadah-ibadah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Namun sebelumnya, ayo saya ingin mengajak jamaah muslimin dan muslimat untuk bermuhasabah. Karena poin dari apa yang saya sampaikan adalah memperbaiki hubungan kita dengan Allah lewat rukun Islam yang kita hafal semuanya. Perbaiki sholatnya, perbaiki zakatnya, perbaiki puasanya, perbaiki hajinya, dan selanjutnya Anda akan menerima hubungan yang baik dengan semua ciptaan Allah di dunia sampai di akhirat, dan insya Allah meraih rahmat Allah, dan dengan rahmat Allah itu kita masuk ke surganya. Ayo kita diam sejenak, menenangkan pikiran dan hati kita, menunduk sebentar, tidak nolah-noleh dan tidak berbicara, untuk bermuhasabah. Sudah umur berapa kita, sudah dihidupkan berapa tahun kita di dunia, namun bagaimana kabar salat kita, bagaimana kabar kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau bukan rahmatnya, kalau mau hitung-hitungan dosa, sungguh kita tak pantas dihadirkan di rumah Allah di pagi ini. Melihat kotornya hati, melihat busuknya jiwa karena lumuran dosa, tak pantas untuk bertamu di rumah suci. Tapi sungguh ini semua karena rahmat Allah. Karena Allah masih sayang kepada kita dan tak peduli dengan latar belakang kita. Yang pernah zina, yang pernah mabuk, yang pernah narkoba, yang pernah durhaka ke orang tua atau suami, yang pernah dolim kepada istri atau anaknya, semua itu tak pernah dilihat latar belakang Anda oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memilih kalian untuk dibangunkan subuh, kemudian didudukkan bersimpuh di rumahnya karena Allah sayang dan ingin memberi kebaikan kepada kalian. Maka sebelum pulang, rasakanlah sentuhan rahmat Allah yang kalian dapat di pagi hari ini. Masih dititipi iman, masih dititipi sehat, masih dititipi senang untuk majelis ilmu duduk di sini.
sekalipun kita berlumuran dengan dosa. Maka menunduklah hatinya, fokuskan kepada Allah, pikirannya ke Allah, dan buang pikiran-pikirannya yang lain. Angkat tangannya sambil merasa didekati oleh Allah, merasa dihadirkan oleh Allah, merasa didengar oleh Allah, merasa disertai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, terima kasih Kau hadirkan kami di rumah-Mu. Terima kasih Kau hadirkan kami di rumah-Mu. Tak ada yang kami bawa ke tempat yang suci ini selain tumpukan-tumpukan dosa yang Engkau tahu sebenarnya siapa kami. Ya Allah, sungguh tak ada yang bisa kami andalkan selain ampunan dan rahmat, kasih dan sayang-Mu. Ya Rabbi, Kau undang kami di tempat ini. Kau sentuh hati kami dengan kasih dan sayang-Mu. Kau masih sayang kepada kami. Sekalipun kami berulang kali meninggalkan-Mu dan melupakan-Mu, bahkan kadang menduakan-Mu dan melawan dan menabrak aturan-Mu, saat ini Kau masih menerima kami untuk duduk di sini, untuk berkumpul dengan orang-orang yang baik dari hamba-hamba-Mu. Ya Allah, memohon kami kepada-Mu. Katanya Engkau malu menolak tangan hamba yang sudah diangkat untuk pulang dalam keadaan kosong. Engkau malu untuk menolaknya. Ini dia, kami dengan tangan kami memohon dan mengemis kepada-Mu. Hajat kami banyak kepada-Mu ya Rabbi. Hajat kami banyak kepada-Mu ya Allah. Kami minta kepada-Mu. Kami mengemis dan memohon kepada-Mu. Ampuni dosa-dosa kami. Ampuni dosa orang tua kami. Ampuni dosa ibu dan bapak kami. Ampuni dosa saudara-saudara kami. Ya Allah, Kau tahu isi hati kami. Hajat kami banyak kepada-Mu. Yang sakit di antara kami sembuhkan. Yang punya kesusahan di antara kami beri jalan keluar. Pulangkan kami dari rumah-Mu. Hajat kami terkabulkan. Dosa kami terampuni. Dan berkah mengelilingi dan mengiringi sisa hidup kami. Ya Allah ya Rabbi, kami tahu dan kami mengaku ibadah kami masih kocar-kacir. Salat kami masih terbebani. Jauh dari apa yang Kau inginkan ya Rabbi. Kami mohon, bantu kami untuk memperbaiki yang tersisa dari hidup ini ya Allah. Bantu kami untuk memperbaiki umur kami ya Allah. Dalam ibadah kepada-Mu, dalam mensyukuri nikmat-Mu, dan di dalam mengingat dan menyebut nama-Mu. Pilihlah orang yang hadir ini menjadi orang hamba-hamba-Mu yang soleh dan solehah. Dan pastikan jika saat ajal datang menjemput kami, matikan kami husnul khatimah. Matikan kami dengan mudah menyebut nama-Mu, ingat kepada-Mu, rindu kepada-Mu, dan jangan kecewakan kami ya Rabbi. Jangan hinakan kami dengan kemaksiatan, muliakan kami dengan ketaatan di sisa umur hidup ini. Buka pintu rezeki yang barokah untuk kami sekeluarga, tutup pintu yang haram bagi kami, dan jadikan kami orang yang selamat di dunia dan selamat di akhirat. Kau satukan badan kami di tempat ini, satukan pula hati kami ya Allah dengan nama-Mu, dan pastikan kami rombongan ketemu lagi nanti di sorga-Mu ya Allah. Tak satu pun di antara kami yang hadir dan mendengar doa ini Kau sia-siakan dan Kau kecewakan, Kau campakkan ke neraka. Tidak, saudara kami semuanya yang hadir dan mengaminkan doa ini, semuanya mendapat rahmat-Mu, kebahagiaan sorga-Mu, dan berada di bawah pusaran syafaat kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulubi wal absar, tsabbit qulubana ala dinik. Ya muhawwilal ahwal, hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Tub alaina wa alal hadirin taubatan nasuha, zakkina biha qalban wa jisman wa ruha. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan jadikan akhir kalimat keluar dari hati dan lisan kami saat meninggal dunia kalimat tauhid, la ilaha illallah. Monggo sedaya. La ilaha illallah.
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأتوب إليك وأتوب إليك. Al-Fatihah. Sebelum pulang 3 kali. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a, amalan makbula, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan makbula, astaghfirullah Rabbal baraya.